Halo semuanya, selamat datang di sesi kupas tuntas kita kali ini. Coba deh berhenti sebentar dan ingat-ingat, apa sih pekerjaan orang tua kalian? Terus jujur aja nih, apakah kalian pernah merasa disuruh atau diarahkan buat jadi PNS, dokter, atau meneruskan usaha keluarga? Seberapa besar sih profesi mereka membentuk cita-cita kalian saat ini? Apakah kalian ngerasa ada dorongan tak terlihat buat ngikutin jejak mereka? Atau justru kalian pengen banget berlari ke arah yang benar-benar berbeda? Pertanyaannya gini, apakah beneran pekerjaan orang tua itu semacam cetak biru yang mutlak buat masa depan kalian? Jawabannya ternyata kompleks banget loh, apalagi buat kita-kita Gen Z yang tumbuh di era yang serba cepat dan dinamis ini. Buat cari tahu jawabannya, kita bakal membedah sebuah temuan menarik dari jurnal Resilience. Jurnal ini meneliti secara mendalam gimana sebenarnya latar belakang orang tua itu diam-diam atau terang-terangan ngebentuk keputusan karir kalian. Di tayangan kali ini, kita punya beberapa poin penting. Kita mulai dari dilema orang tua versus karir, terus ngelihat mereka yang mengikuti jejak sang ortu, yang memilih jalan yang berbeda, bentuk dukungannya, sampai peran minat pribadi, dan pastinya kesimpulan di akhir. Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian pertama, orang tua versus karir. Ini tuh beneran dilema yang nyata banget buat Gen Z. Nah, buat paham fenomena ini, peneliti di jurnal yang kita bahas pakai metode yang namanya purposive sampling. Jangan pusing dulu sama istilahnya ya. Intinya sih, alih-alih milih orang secara acak, mereka sengaja banget milih 3 orang Gen Z yang punya cerita unik. Kita sebut aja mereka BL, OS, dan LA. 3 orang ini tuh mewakili latar belakang keluarga yang beda-beda, jadi kita bisa ngelihat berbagai pola atau arketipe dari gimana sebuah keputusan karir itu lahir. Mari kita kenalan sama arketipe yang pertama. Masuk ke bagian kedua, mengikuti jejak sang ortu, si pengikut. Di sini kita bakal ngobrolin 2 subjek kita, BL dan LA, yang pengen banget terjun ke profesi yang sama persis kayak orang tua mereka. Coba dengerin deh apa kata si BL ini masuk akal banget. Kedua orang tua BL itu pegawai negeri sipil atau PNS di bidang pendidikan. BL bilang, aku ngelihat orang tuaku enak, gajinya terjamin, dan stabil meskipun ada pandemi. Jadi buat BL, ngikutin jejak orang tua itu bukan karena dipaksa loh, melainkan hasil dari ngelihat langsung gimana stabilnya finansial keluarga mereka. Ngelihat bukti nyata kalau kerjaan orang tuanya tuh tahan banting banget pas krisis, bikin BL mikir, wah kenapa juga saya harus repot-repot nyari yang nggak pasti? Nah, pola yang mirip tapi dengan nuansa yang sedikit beda dialami sama si LA. Orang tua LA ini kerja di sektor formal, perhatikan di omongannya. Saya terbiasa melihat pekerjaan orang tua saya dari kecil. Paparan yang terus-terusan dari masa kecil ini ternyata bikin rasa keakraban yang super dalam. Buat LA, kerjaan orang tuanya itu udah jadi hal yang natural dan familiar banget di hidupnya. Keakraban inilah yang pelan-pelan tumbuh jadi keinginan murni buat nurusin warisan keluarga tanpa ada rasa ditekan sama sekali dari orang tuanya. Oke, lanjut ke bagian ketiga. Memilih jalan yang berbeda sang pembaru. Kita kenalan yuk sama Oses yang jalan hidupnya justru putar balik 180 derajat. Poin krusialnya tuh ada di sini. Ayah OS kerja dengan penghasilan yang kurang stabil dan ibunya adalah ibu rumah tangga. OS tuh ngelihat langsung gimana perjuangan dan naik turunnya kondisi ayahnya. Tapi, bukannya ngikutin jejaknya, OS malah pakai pengalaman pahit orang tuanya itu sebagai batu loncatan. Dia bilang tegas kalau dia pengen punya pekerjaan yang lebih baik dan stabil. Menariknya nih, dorongan OS ini lebih karena dia takut mengecewakan orang tuanya dan pengen masa depannya lebih terjamin, bukan karena orang tuanya nuntut OS buat jadi profesi tertentu. Kalau kita sandingkan nih antara BL dan LA ngelawan OS, itu kelihatan banget bedanya. Di satu sisi, BL dan LA ngikutin karir orang tua karena mereka ngelihat stabilitas dan udah terbiasa banget dari kecil. Di sisi lain, OS milih jalan beda justru buat lari dari ketidakstabilan yang dialami orang tuanya. Ini ngasih lihat ke kita satu hal yang gokil banget. Pengaruh orang tua tuh nggak melulu soal, kamu harus jadi ini ya. Jauh lebih dalam dari itu, orang tua sebenarnya ngebentuk kacamata kita dalam memandang apa sih arti dari kata stabilitas itu sendiri. Masuk ke bagian keempat, bentuk dukungan yang dibutuhkan. Karena ternyata dorongan keluarga itu jauh lebih dari sekedar apa jabatan orang tua kita. Menurut studi ini, ada 3 bentuk dukungan utama yang benar-benar ngaruh. Pertama, pastinya dukungan finansial dong, buat bayar pendidikan dan ngasih fasilitas pendukung. Kedua, dukungan emosional, ngasih rasa aman tanpa ngasih beban atau tekanan berlebih. Nah, yang ketiga ini sering dilupain, pembelian saran atau diskusi. Yang bikin sadut adalah, bahkan buat anak KOS yang milih jalannya sendiri, punya orang tua yang terbuka buat diskusi dan ngasih nasihat tanpa aturan yang kaku, itu beneran game changer.
Keputusan akhir emang ada di tangan anak, tapi fondasi keberaniannya dibangun dari dukungan orang tua. Lanjut ke bagian kelima, minat pribadi tetap utama, kekuatan sebuah minat. Karena pada akhirnya Gen Z itu kan bukan cuma sekedar robot cetakan keluarga. Minat itu murni dorongan dari dalam diri kita sendiri, yang ditandain sama rasa peduli yang dalam dan emosi yang positif. Orang tua kita mungkin bisa ngasih modal, ngebayarin kuliah, atau ngasih insight realita kerasnya dunia kerja. Tapi ujung-ujungnya, minat personal yang otentik inilah yang jadi kunci penentu keputusan karir kita. Ibaratnya tanpa minat, mau dikasih support finansial sebesar apapun, biasanya jalannya bakal kerasa berat dan nggak memuaskan. Dan sekarang kita sampai di bagian keenam, kesimpulan dan diskusi. Lantas, apa nih jalanmu? Kalau kalian cuma bisa ingat satu hal dari seluruh pembahasan kita hari ini, tolong ingat kutipan cakep dari studi ini. Keluarga menentukan pandangan karir, tetapi keputusan akhir ada di tangan individu. Orang tua kalian pada dasarnya cuma berfungsi sebagai lensa kacamata. Mereka ngebentuk cara kalian ngelihat dunia kerja, entah itu ngebayanginnya sebagai tempat yang aman dan stabil, atau tempat yang penuh perjuangan. Tapi pada akhirnya, tangan kalian sendirilah yang memegang pena buat nulis jalan cerita hidup kalian. Nah, sekarang giliran saya yang nanya nih ke kalian. Gimana sih cerita perjalanan karir kalian sendiri? Apakah kalian ngerasa super terinspirasi dan ngerasa aman buat ngikutin jejak orang tua? Atau justru kalian pakai pengalaman mereka sebagai bahan bakar buat mendobrak batasan dan ngebangun jalan kalian sendiri dari nol? Jangan ragu ya, ceritain pengalaman atau curhatan kalian di kolom komentar di bawah. Saya pengen banget baca dan mari kita diskusi bareng di sana. Oke, sebelum kita tutup, pastikan kalian udah tekan tombol subscribe biar gak ketinggalan sesi kupas tuntas yang gak kalah seru berikutnya. Oh ya, share juga ya tayangan ini ke teman, sahabat, atau sekalian ke orang tua kalian yang mungkin lagi sama-sama pusing mikirin masa depan. Semakin banyak yang nonton, makin banyak juga yang bisa dapat insight dari obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak udah nemenin saya belajar hari ini, dan sampai jumpa di tayangan selanjutnya.